Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani, MPD, selaku dosen pada mata kuliah Konseling Multikultural, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini yaitu uraian tentang model konseling dan psikoterapi multikultural. Saya Lisa Afriani selaku moderator akan membuka jalannya presentasi dan diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Jian Faradima Alamsyah dengan NPM 2111080046. Yang kedua Juliana Putri Veronisa dengan NPM 2111080047. Yang ketiga, M. Salman Alfarizi Isani dengan NPM 2111080145. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi ini antara lain yang satu, pembukaan, kedua, penyajian materi, ketiga, sesi tanya jawab, yang terakhir yaitu masukan dari dosen pengampu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Jihan Faradima Alamsyah. Kepada Jihan dipersilakan. A. Pendekatan fungsional untuk praktek berbasis bukti dalam konseling dan terapi multikultural. 1. Globalisasi, diversifikasi, dan konseling terapi multikultural. Bidang konseling dan terapi multikultural terus berkembang dalam 25 tahun terakhir karena perubahan sosial yang penting dan cepat di seluruh dunia. Sumber pertama perubahan masyarakat adalah globalisasi dan peningkatan frekuensi pertemuan antara bidang lintas budaya secara langsung dan tidak langsung yang difasilitasi oleh teknologi transportasi dan telekomunikasi yang maju. Sumber perubahan kedua adalah gelombang migrasi di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, imigrasi besar-besaran dari Amerika Latin dan Asia telah berkontribusi terhadap keragaman etnis. Dua, praktik berbasis bukti akulturasi dan akomodasi budaya. Praktik berbasis bukti dalam psikologi EBPP adalah integrasi penelitian terbaik yang tersedia dengan keahlian klinis dalam konteks karakteristik budaya dan preferensi pasien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juliana. Kepada Juliana dipersilakan. 3. Adaptasi budaya. Cara empiris didukung psikoterapi. Pedoman terapis tersedia untuk membantu pembangunan dan pelatihan terapis yang diinformasikan secara budaya. Empat, terapi kognitif perilaku multikultural. Sampai saat ini, sebagian besar psikoterapi yang didukung secara empiris telah mendapatkan status mereka berdasarkan data perbandingan kelompok yang berasal dari desain kontrol acak. 5. Terapi kognitif perilaku responsif budaya. Publikasi volume yang telah diedit kognitif responsif budaya terapi perilaku, penilaian, latihan, pengawasan,
menandai awal baru dalam terapi kognitif perilaku dan konseling multikultural. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Salman Al-Farizi. Kepada Salman dipersilakan. B. Multikulturalisme dan konseling sekolah menciptakan program bimbingan yang konseling komprehensif yang relevan secara budaya. 1. Kompetensi konseling multikultural. Kompetensi multikultural melibatkan 3 dimensi berikut. A. Kesadaran, yaitu pemahaman bahwa faktor-faktor budaya seperti ras, jenis kelamin, atau kelas memiliki dampak besar pada perkembangan manusia dan proses konseling. B. Pengetahuan mengenai cara-cara di mana proses budaya berdampak pada kelompok yang berbeda. C. Keterampilan yang mencakup kemampuan untuk secara efektif mengintegrasikan pengaruh faktor budaya ke dalam penyediaan layanan profesional. 2. Program bimbingan dan konseling komprehensif yang responsif secara budaya. 3. Prinsip konseling dan terapi multikultural. 4. Komponen sistem manajemen juga mencakup penggunaan data. 5. Mempersiapkan siswa untuk masyarakat global. C. Terapi kelompok dengan orang Amerika, Meksiko, dan remaja Meksiko fokus pada budaya. 1. Terapi grup di barat daya studi hasil pengobatan. 2. Studi perawatan barat daya untuk remaja Amerika, Meksiko, dan Meksiko. 3. Intervensi. 4. Terapi kelompok yang beradaptasi secara budaya. 5. Komponen kunci terapi grup kami model untuk remaja anak Meksiko. 6. Model terapi grup baru. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya agar dapat memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. Kami akan menjawab pertanyaannya. Mungkin itu saja materi dari kami. Kesimpulan yang dari materi yaitu konseling dan terapi multikultural akan terus berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan individu dan kelompok yang beragam. Mengingat bahwa karena praktis berbasis bukti menjadi standar di beberapa masyarakat yang berubah dengan cepat, BAPI ini menilai status terapi perilaku kognitif dan cara untuk menggabungkan penilaian yang relevan dengan budaya. Analisis fungsional sangat cocok untuk mengidentifikasi kontingensi budaya dari masalah yang muncul saat berinteraksi dengan lingkungan sosial klien. Literatur terbaru menunjukkan keberhasilan penerapan pengobatan yang didukung secara empiris untuk klien yang beragam secara budaya. Akhirnya, globalisasi akan mendorong pelatihan profesional kesehatan mental multikultural yang dapat menerapkan prinsip-prinsip perubahan perilaku yang dapat diterapkan secara universal dan menerapkan perawatan yang spesifik secara budaya. Analisis fungsional adalah metode yang fleksibel dan individual yang dapat mengidentifikasi konten yang relevan dengan budaya dalam terapi perilaku kognitif untuk beragam klien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan baik dalam penyajian materi ataupun menjawab pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.